Bimbel buah hatiku. Bimbel buah hatiku. Karena gurunya imut, Bunda. Iya, 45 segini kan. Ini di mana, di wilayah mana, Bu? Soler, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kami Dinas Perpustakaan kedatangan ya dari adik-adik semua sama ibu guru ya ke Dinas Perpustakaan, ke ruang perpustakaan anak. Ya, karena kan masih anak-anak ya. Masih anak-anak kan? Mau ditanya masih anak-anak? Ayo. Ya, perkenalkan saya Kepala Bidang Layanan. Tugasnya apa? Tugasnya ya menerima adik-adik semua sama guru di anak dan dewasa. Ya. Jadi terima kasih nih, ibu gurunya ada berapa? Ada berapa ibu gurunya? 2. Yang mana nih? Ini siapa? Lagi menyusun. Lagi menyusun. Ada berapa? Ada berapa guru pembimbingnya? Ada 2. Ada 2. Kalau ini siapa? Oh, koordinator kelas. Ya, saya pikir makanya ini murid juga atau guru atau ini koordinator kelas. Berarti adik-adik semuanya dari berbeda macam-macam sekolah ya? Dari bermacam-macam sekolah, tapi bertemu di bimbingan belajar ya, bimbel. Di bimbel ini pastinya kan banyak pelajaran yang diajarkan. Di sini kita dengan perpustakaan menyediakan berbagai macam buku cerita, buku media, buku informasi pengetahuan. Kalau membaca itu kan jendela dunia ya, benar nggak? Dari membaca adik-adik bisa tahu cerita apa, cerita paling undang, cerita Kabupaten Perahu, cerita asal usul Kabupaten Tangerang, ya kan? Cerita apa tentang dunia dari buku kan bisa dibaca ya. Makanya kami Dinas Perpustakaan memberikan fasilitas untuk Udah di foto. adik-adik menggali ilmu, bukan cuma pelajaran matematika, IPA, IPS ya. Kalau di sekolah kan itu ya seperti itu ya. Nah, di luar sekolah, di luar tugas wajib adik-adik bisa menggali ilmu melalui apa? Melalui bahan bacaan. Salah satunya yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Tangerang. Jadi kehadiran adik-adik di sini kami sangat senang karena pertama Pemda tuh bisa melihat seberapa excited, seberapa semangatnya anak-anak di Kabupaten Tangerang tuh untuk minat membacanya, gitu kan? Pasti kan adik-adik di sini bukan cuma buat main lari-larian kan? Pasti ntar nyari buku nih, buku yang ada di sini. Atau misalkan adik-adik udah pernah lihat nih ada buku ini yang bagus, aku mau lihat di Dinas Perpustakaan, dicari. Nah, kalau memang nggak ketemu, ngomong sama kakak-kakak yang di sini, Kak atau Pak, Bu, saya mau nyari buku judul ini deh, kok nggak ada? Nggak apa-apa, itu nanti kalau misalnya di sini nggak ada, jadi catatan kami. Oh, ini berarti buku ini bagus nih, artinya dicari sama anak-anak. Tapi kalau misalkan mau baca yang ada di sini ya, yang penting pertama kita menjaga kerapihan, kebersihan ya. Karena ruangan ini bukan cuma punya ruangan dinas perpustakaan, tapi punya seluruh yang berkunjung di sini. Ya, adik-adik berarti pertama pasti secara komunikasi, secara komunitas pasti berkumpul di sini kan awalnya pasti saling nggak kenal ya, karena beda-beda sekolah ya. Jadi bagus banget, artinya kalau di sekolahan kan ketemu itu aja gitu ya. Ini ketemu di luar sekolah, berarti adik-adik itu sebenarnya sudah mempunyai komunitas apa di bimbel itu komunitasnya gitu kan. Yang satu sama ini kamu sekolah di mana? Di SMP di SD
ini Sanggerahan. di SD ini satu di SD sini. Nah, Muhammadiyah. ini saling memberikan informasi kayak yang sekarang ada di sini. Nah, setiap Sabtu atau Minggu, Sabtu dan Minggu, di kami pun buka layanan extra service. Jadi ibu guru juga bisa infoin. Buat Sabtu Minggu kami buka untuk layanan membaca. Nanti ada petugasnya, bapak-bapak ibu-ibu di sini yang bertugas. Di sini, nah cuma memang jadwalnya dari jam 9 sampai jam 2. Jadi kalau jangan ada ngajak ke pasar malam aja ya Bunda. iya, Ujungnya ke pasar malam kalau di aja. pasar malam kan duitnya habis, terus belum lagi jadi mainnya kemana-mana. Mas ya orang tuanya pusing ya. Nah jadi makanya itu kenapa kami pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Perpustakaan dan Arsip itu memberikan layanan Sabtu Minggu disebutnya extra service untuk masyarakat semuanya. Kalau yang punya kakak nih, kakaknya udah SMA, udah kuliah, ada juga layanannya di sebelah sini untuk dewasa. Nanti bisa diinfokan ke kakak-kakaknya, ke ayah bundanya bahwa Sabtu atau Minggu tuh janjian nih teman-teman di sini atau informasi ke teman sekolahnya. Kita Sabtu atau Minggu kita ke perpustakaan yuk, ketemu yuk, kita cari buku apa, misalkan ada tugas atau mau baca buku cerita, kita datang yuk ke sana gitu kan, ke sini nih maksudnya ya, ke sini. Jadi kalau dari Solear lumayan sih, nggak terlalu jauh banget ya. Kalau dari Solear ya Bu ya. Nah, tapi iya, pasar pagi semangat jalan. Kalau kesini kan cari ilmu, dapat ilmunya, dapat pengetahuan, gitu kan, dapat pengalaman. Jadi coba sekarang nih adik-adik kan udah ada yang kelas 6 siapa? Berapa orang kelas 6? Lumayan banyak ya. Nah, kelas 6 kan menuju ke SMP, sudah menjelang dewasa sebelumnya menjelang remaja. Jadi artinya perlu banyak menambah atau informasi-informasi terkait pengetahuan terkait kedepannya mau ambil SMP mana. Jadi saya sebagai perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip memberikan informasi ini untuk nanti mudah-mudahan adik-adik menginformasikan kembali ke ayah bundanya, ke teman-teman dan ke sekelilingnya, karena memang ternyata pada saat kami membuka layanan ini Bu, setiap harinya ada aja yang datang dan ternyata yang mungkin awalnya kita pikir apa iya dia mau kesini gitu kan, hari libur gitu kan, Sabtu Minggu kan ternyata kantor ditutup kan. Nah tapi karena memang dari pusat, dari perpusatnya, dari kementeriannya ada arahan bahwa sebaiknya kita membuat layanan Sabtu Minggu karena memang kita juga lagi menggerakkan minat baca dan itu ternyata ada penilaiannya besar. Jadi ada presentasinya. Jadi setiap daerah tuh bukan kita aja, kabupaten semua daerah dia nanti akan muncul tingkat minat membaca dari masyarakatnya dari mana sih, dari kunjungan masyarakat yang berkunjung ke kita, ke Dinas Perpustakaan dan Arsip. Nah, makanya adik-adik di sini, kalau saya nih ibu nih berharap kalian informasikan ke teman-teman, ke orang tua. Misalnya orang tua, "Ma, aku nggak mau ke pasar malam, aku mau ke perpustakaan." Oh, itu pasti mamanya seneng banget. Pasti mamanya seneng banget sih. Pasti mendukung. Karena pertama kalau ke pasar malam resiko bahayanya, apalagi buat adik-adik semua nih yang masih kecil-kecil kan. Resikonya terus pastinya ada pengeluaran ya. Tapi gini, dalam berapa bulan ya jangan selalu mainnya ke pasar malam. Iya, apalagi, nah saya juga mau ini deh, mau edukasi sepeda listrik ya. Sepeda listrik itu peruntukannya bukan buat ke jalan raya. Sepeda listrik itu dibikin oleh si pembuatnya, artinya dalam hal ini pemerintah tapi untuk pertama di sekitar rumah, di komplek aja, komplek juga kan kalau misalkan ada mobil itu kan juga resiko. Saya juga sering lihat di jalanan tuh, jalan raya, jalan sepeda ini itu bahaya. Iya, karena gini nih, tahu nggak kenapa nggak boleh? Pertama nggak ada lampu sen, kedua nggak
belum boleh, jadi hanya boleh memakai sepeda biasa dan itu pun sekitar rumah. Kalau mau keluar dari sepeda bisa olahraga kaki nih nggak apa-apa, tapi didampingin sama orang tua, sama yang dewasa ya. Jadi ya saya karena saya sering melihat di jalanan tuh banyak orang pakai sepeda listrik gitu, itu kan beringki ya, kalau di jalan raya ngejipek dikit jatuh gitu kan. Terus intinya resikonya lah bahaya, dan memang itu tidak peruntukannya bukan untuk jalan raya ya. Nih adik-adik dengerin ya, jadi supaya nanti oh iya kan kalau kita luka kita mengalami kecelakaan, yang kasihan apa ya bunda kita sedih nangis pasti. Kalau nyesel kan emang gak di depan, nyesel tuh di belakang. Nyesel. Jadi makanya itu sedikit tuh tambahan informasi dari kami. Nah intinya kami berterima kasih adik-adik dari sini, insya Allah nanti mungkin ada sedikit snack ya. Ada berapa ini? Ada berapa ini? 53 berapa ya? Kita jadi nggak sebanyak itu. Nanti dibagi-bagi aja. Sekitar 40 apa berapa, 45 lah ada. Sudah cukup udah. Jadi jadi nanti ada sedikit bingkisan, nanti berbagi aja buat adik-adik. Dan memang tapi ini nggak setiap hari kesini dapet. Iya lagi ini rezeki kita ya. Terima kasih bunda. Khusus hari ini ya. Jadi jangan ribet kan dapat bingkisan. Jadi khusus hari ini kami menyediakan bingkisan ya bagi anak soleh dan solehah ya. Soalnya pada rajin kan. Nah jadi nanti silahkan manfaatkan ruangan ini sebaik mungkin. Pertama kalau yang namanya ruang perpustakaan kan sebenarnya nggak boleh berisik ya, nggak boleh ada suara karena semua aktivitasnya membaca semua gitu kan. Tapi memang kita sediakan buat anak balita. Kalau adik-adik makanya udah gede udah jam itu ya sama ya. Jadi silakan manfaatkan buku-buku yang ada di sini. Yang tadi ibu bilang kalau seandainya adik-adik ada yang kerja, terutama yang kelas 6 nih kan biasanya udah banyak informasi ya, cari informasi. Kalau misalkan mau yang kelas 6 nih mau geser ke ruang dewasa, mau cari informasi tentang SMP atau pelajaran apa, nggak apa-apa melipir yang penting bilang sama kakak yang ada di sini ya. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini cukup perlu, nah kalau seandainya ada buku yang dibutuhkan tapi di sini tidak ada, itu bisa disampaikan ke bapak ibu yang ada di sini. Nanti kan dibantu dicarikan, ada nggak nih buku yang dicari gitu kan? Kalau nggak ada, jadi catatan kami. Artinya pada saat nanti ada kegiatan itu kami bisa mencarikan ini buku ini bisa gitu ya. Mungkin itu aja ibu adik-adik sekalian ya, sedikit dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat membaca, selamat mencari pengetahuan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada pesanan nih? Ada pesanan enggak? Udah, ada pesanan. Iya, ada pesanan.